Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita membahas tentang imunologi dasar, melanjutkan yang kemarin ya. Sel-sel penyusun sistem imun. Sekarang kita masuk ke pembahasan sel makrofag ya. Nah, nanti kita mulai dengan fenotipe makrofag ya. Fenotipe itu adalah penampakan ya dari makrofag ya. Dia memang sulit untuk di makrofag itu memang sulit untuk dilihat ketika dalam bentuk yang belum aktif ya, itu memang sulit sekali. Dia memang lebih mudah dilihat ketika makrofag itu sudah teraktifkan ya. Nah, sel makrofag itu fenotipenya itu ditandai dengan bentuk nukleus yang bulat dengan indentasi. Indentasi itu agak sedikit lekukan gitu atau berbentuk seperti ginjal ya. Mengandung aparatus Golgi yang besar ya, aparatus Golgi. Nanti silahkan dilihat lagi di buku-buku biologi ya. Rod endoplasmic reticulum dan smooth endoplasmic reticulum ya. Kemudian mitokondria untuk pernapasan sel sumber energi. Kemudian secretory vesicle dan lisosom. Nah, ini tentu saja lisosom ya, karena salah satu fungsinya adalah nanti mencerna patogen ya. Nah, kita lanjutkan ya. Sel makrofag itu bisa mendeteksi adanya mikroba atau self ligan atau ligan yang berasal dari diri kita sendiri yang mengalami perubahan ya. Nanti kita lihat di bawah ya, misalnya oxidase LDL gitu ya. Kemudian membran sel makrofag itu juga terdapat berbagai macam reseptor ya, seperti Fc reseptor. Fc reseptor itu adalah reseptor yang bisa ditempeli oleh antibodi, sehingga tentu saja nanti kompleks antigen antibodi itu akan bisa mengaktifkan sel makrofag ya. Komplement reseptor artinya bahwa nanti reseptor komplement itu bisa mengaktifkan makrofag ya. Ada juga toll-like reseptor, nanti kita bahas lagi tentang topik khusus tentang toll-like reseptor ini ya. Kemudian lectin dan scavenger reseptor ya, reseptor yang berfungsi banyak sekali karena dia sebagai reseptor untuk menampung sampah. Mudahnya seperti itu ya. Nah, selain TLR ya, TLR itu adalah bagian dari PRR, pathogen recognition receptor ya. Nah, di makrofag itu PRR-nya atau pathogen recognition receptornya itu ada selain TLR, toll-like receptor, juga ada NLR atau NOD-like receptor, dan ada juga RLR atau RIG-like receptor. Nah, itu struktur-struktur yang ada di sel makrofag ya. Lanjutkan. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya makrofag itu ada di berbagai macam jaringan ya. Ya, sebenarnya sama saja makrofagnya, cuma namanya kadang-kadang lain-lain sesuai dengan lokasinya. Sebagai contoh, kalau di paru-paru ya, namanya makrofag alveoler ya. Kalau di sumsum tulang bone marrow ya, namanya bone marrow makrofag ya. Kalau di limpa atau lien disebut dengan makrofag splenic. Kalau di hati namanya sel Kupfer ya. Kalau di sistem saraf pusat ya, namanya sel mikroglia. Kalau di kulit namanya sel Langerhans. Nah, untuk Langerhans ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan sel Langerhans itu adalah sel makrofag ya. Ada juga yang berpendapat bahwa sel Langerhans itu adalah bagian dari sel dendritik ya. Masing-masing punya alasan ya. Nah, kemudian di tulang ada yang disebut dengan osteoklas ya. Mata ada intraokuler makrofag ya. Di glomerulus ginjal ada yang disebut dengan sel mesangial. Sebenarnya sama saja, cuma lokasinya berbeda, kadang-kadang penamaannya menjadi berbeda. Nah, klasifikasi sebenarnya secara umum makrofag itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu classical activated makrofag atau makrofag tipe M1 yang bersifat inflamasi ya, dan AAM atau alternative activated makrofag atau makrofag yang menimbulkan respon imun tipe 2, kira-kira begitu ya. Nanti kalau yang CAM itu biasanya untuk
membentuk atau melawan, fungsinya itu melawan patogen intrasel misalnya ya. Kalau yang alternatif itu biasanya untuk melawan cacing misalnya ya. Walaupun tidak harus seperti itu ya. Nah, kapan makrofag itu dia akan teraktifkan menjadi yang tipe klasik, tipe M1 yang sebelah kiri itu. Ya, itu kalau makrofagnya itu di sekitarnya itu ada sitokin, misalnya interferon gamma. Nah, misalnya kalau ada patogen intrasel. Nah, patogen intrasel itu kan nanti akan menimbulkan dikeluarkannya atau teraktifkannya sel T helper tipe 1 kan. Nah, seperti yang beberapa waktu kita bahas. Nah, sel T helper tipe 1 itu nanti akan mengeluarkan interferon gamma ya. Interferon gammanya akan mengaktifkan makrofag. Mengaktifkan makrofag. Nanti makrofag yang teraktifkan itu akan menjadi tipe klasik atau tipe M1. Selain sitokin, maka makrofag juga bisa diaktifkan menjadi tipe 1 atau tipe klasik CAM ya, oleh adanya LPS. Nah, LPS itu dikenali oleh tadi TLR ya, Pathogen Recognition Receptor. Nah, LPS itu termasuk kategori PAM ya, Pathogen Associated Molecular Pattern atau bagian dari patogen ya, yang bisa dikenali oleh PRR, Pathogen Recognition Receptor. Dalam hal ini adalah TLR. TLR berapa? TLR 4 ya. Jadi TLR 4 yang ada di permukaan membran makrofag itu bisa mengenali LPS atau lipopolisakarida dari dinding bakteri gram negatif ya. Sehingga kalau ditempeli begitu ada ikatan antara LPS dengan TLR 4, maka terjadi pengiriman sinyal ke dalam sel makrofag ya, sehingga sel makrofagnya akan berubah menjadi tipe M1. Kalau dia tipe M1, maka dia akan menghasilkan berbagai macam sitokin, misalnya TNF alfa ya, ini bisa merusak jaringan ya. Interleukin 1 yang bisa bersifat sitokin proinflamasi ya. Interleukin 6 juga begitu. Nanti dia bisa interleukin 1, TNF alfa, interleukin 6 itu bisa memicu demam ya, bisa misalnya memaksa sel hati untuk membentuk protein fase akut ya, misal contohnya CRP ya. Kemudian juga interleukin 12 dihasilkan juga. Nah, interleukin 12 ini nanti membantu polarisasi sel T helper menjadi sel T helper 1 ya. Kemudian makrofag yang teraktifkan secara klasik ini dia akan bisa membentuk radikal ya, bebas ya, baik dari seri oksigen ROS, reaktif oksigen spesies, dan reaktif nitrogen spesies ya. Nah, kalau ROS dan nitrogen ini, NO ini bersatu bisa membentuk peroksinitrit, yaitu lebih keras lagi ya efek merusaknya. Nah, juga nanti kalau dia menjadi tipe M1, maka dia juga bisa berperan sebagai APC untuk menyajikan antigen lewat molekul MHC kelas 2. Nah, kalau makrofag itu ya, di lingkungan sekitarnya banyak mengandung interleukin 4, interleukin 10 misalnya ya, maka misalnya pada investasi cacing misalnya, maka makrofag itu dia akan berubah menjadi tipe M2 atau alternatif activated makrofag ya, yang nanti dia akan bersifat untuk merangsang atau mengeluarkan zat-zat yang penting untuk mengeliminasi cacing ya, juga bersifat imunoregulator ya. Itu klasifikasinya. Nanti fungsi dari masing-masing banyak sekali, nanti kita bisa melihatnya di ketika imunologi klinik ya. Nah, bagaimana sel aktivasi makrofag itu ya? Tadi kan ada 2 aktivasinya ya. Ya. Bisa jadi menjadi tipe M1, bisa menjadi tipe M2, tetapi harus diaktifkan dulu. Siapa yang mengaktifkan? Ya, sitokin, misalnya interferon gamma dari sel T helper 1 tadi ya. TNF alfa bisa juga. Imunoglobulin atau antibodi yang mengikat patogen, berarti ini kompleks imun ya.
Karena kalau antibodi berikatan dengan antigen maka akan membentuk kompleks imun ya. Sedangkan di membran sel makrofag itu ada Fc reseptor ya, sehingga dia bisa mengikat kompleks imun ya. Kemudian komplement ya, tadi karena sel makrofag di membran selnya ada reseptor komplement ya, sehingga dia ketika ditempeli komplement maka makrofag bisa aktif ya. Ada juga karena low density lipoprotein yang teroksidasi ya, atau OXLDL ya. Ini nanti bisa mengaktifkan sel makrofag ya. Kalau di proses pembentukan aterosklerosis itu, kalau makrofag teraktifkan oleh OXLDL ini, maka sel makrofag akan menjadi sel foam atau sel busa ya, yang nanti menjadi cikal bakal aterosklerosis. Nah, ini fungsi makrofag ya. Ya, fungsi makrofag tadi sebagian sudah disebutkan ya, tetapi untuk imunologi ya, nanti selain yang tadi disebutkan ada juga fungsi yang ini fagositosis, jadi mencaplok patogen atau zat-zat lain yang benda-benda lain yang dianggap perlu difagositosis, kemudian memproses benda-benda atau patogen-patogen yang sudah difagositosis ya, dan menyajikan antigen lewat molekul NMC kelas 2 ya, serta mensekresi berbagai substansi ya. Nah, kalau yang dia sudah menyajikan antigen, nanti dia fungsinya untuk mengaktifkan sel T ya, karena makrofag itu kan dikenal sebagai salah satu dari APC yang profesional. Kalau yang non profesional banyak nanti ya. Nah, fungsi makrofag yang mensekresi berbagai substansi itu, ini contohnya ya. Yang tabel itu adalah zat-zat yang disekresikan oleh makrofag. Yang pertama adalah kategori enzim. Misalnya apa? Lizozim, kolagenase, protease, lipase, elastase, ribonuklease. Ini sifatnya merusak ya. Kolagenase jelas dia merusak kolagen, protease dia merusak protein, lipase merusak lipid dan seterusnya ya. Kemudian sitokin misalnya tadi menghasilkan TNF alfa, interleukin 6 yang sifatnya TNF alfa itu bersifat proinflamasi. TNF alfa interleukin 6 nanti bisa memicu pembentukan protein fase akut oleh hepar. Kemudian makrofag juga bisa mensintesis dan mengeluarkan komplement ya, C1, C2, C3, C4 gitu. Juga faktor koagulasi ya. Kemudian tadi reaktif oksigen spesies ya. Nah, kalau sudah terbentuk reaktif oksigen spesies, nanti kalau bertemu dengan reaktif nitrogen spesies menjadi proksinitrit ya, ONOO negatif itu ya. Atau bisa juga makrofag itu mengeluarkan hasil metabolisme dari asam arakidonat. Misalnya apa? Prostasiklin, prostaglandin E, leukotrien, tromboksan gitu ya, yang punya efek berbeda-beda. Nah, itu fungsi dari makrofag. Nah, selain fungsi yang sifatnya tadi adalah melawan penyakit, melawan patogen, atau berfungsi sebagai zat yang menimbulkan inflamasi ya, sebenarnya makrofag juga mempunyai fungsi reparasi atau fungsi memperbaiki diri ya, memperbaiki jaringan yang tadi sudah mengalami inflamasi. Inflamasi, kalau inflamasinya itu hilang, penyebab inflamasinya hilang, maka kan dia harus diperbaiki kerusakannya. Nah, makrofag itu bisa berfungsi sebagai reparasi atau memperbaiki diri maksudnya jaringan ya, jaringan yang rusak karena inflamasi tadi. Nah, fungsi reparasi itu bisa dijelaskan dengan dua cara ya. Pendapat pertama adalah fungsi makrofag dalam reparasi itu menggunakan pasif repair model. Dalam arti ini seperti apa? Dalam hari ini, kalau makrofag yang ada di jaringan itu mengenali antigen, mengenali patogen, maka dia aktif gitu ya. Nah, begitu dia aktif, kalau di lingkungan sekitarnya itu sudah tidak ada lagi misalnya sitokin-sitokin yang mengaktifkan makrofag misalnya, maka
atau di sekitarnya itu sudah ada terbentuk sitokin-sitokin yang sifatnya itu sudah meregulasi dari sistem imun ya. Maka dengan sendirinya makrofag ini akan mengeluarkan zat-zat yang bersifat repair ya. Misalnya apa? Bukan zat ya, tidak hanya zat ya, juga berfungsi sebagai sel yang membersihkan sisa-sisa kotoran yang perlu dibersihkan di dalam jaringan yang rusak. Misalnya apa? Sel leukosit yang mati, misalnya sel neutrofil. Sel neutrofil yang mati itu harus dibersihkan ya dengan dimakan oleh makrofag ya. Jaringan-jaringan yang rusak itu juga dibersihkan ya. Itu passive repair. Tapi kalau dalam passive repair itu makrofagnya sifatnya pasif ya. Dia seperti orang yang disuruh-suruh. Siapa yang menyuruh-nyuruh? Yang menyuruh-nyuruh adalah sitokin-sitokin yang ada di sekitarnya. Nah, kalau yang aktif repair model itu makrofagnya yang aktif. Makrofagnya aktif merespon apa yang ada di sekitarnya. Ya. Misalnya ketika ada patogen datang masuk tumbuh kuman di dalam jaringan, maka misalnya tadi ada LPS misalnya masuk gitu ya, maka makrofag kan aktif ya, memfagositosis ya, membersihkan itu semua sehingga terjadi peradangan misalnya. Kalau patogennya hilang ya, maka tidak ada lagi yang mengaktifkan sel makrofag ya, sehingga timbul makrofag ini akan merespon lagi ya. Secara aktif dia akan merespon lagi bahwa sudah tidak ada lagi patogen ya. Nah, kalau tadi inflamasi itu kan memanggil berbagai macam sel-sel peradangan, sel-sel inflamasi. Nah, pada sel-sel inflamasi itu nanti kalau sudah hilang inflamasinya akan terjadi eferositosis atau sel-selnya itu pergi sehingga tidak ada lagi zat-zat yang mempengaruhi di situ ya. Epitel juga begitu. Nah, maka makrofag itu akan aktif secara aktif mandiri bahwa dia harus merubah dirinya menjadi makrofag yang bersifat mereparasi. Nah, itu fungsi